Wawasan Anda dalam agama Islam. Segera Anda ikuti Mutiara Pagi. Sembilan 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Di pagi hari ini kita sudah terhubung dengan narasumber kita pagi hari ini bersama Ustadz Haji Dr. Imron Taslim SPS, SPD MSI MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam, Mbak Dela. Sehat selalu? Alhamdulillah sehat. Ustadz, sehat selalu Ustadz pagi hari ini Ustadz. Alhamdulillah sehat. Ini materi kita pagi hari ini agar hati bersih ya Ustadz ya. Iya benar. Baik, nanti kita akan mengajak pendengar ingin bergabung bersama Ustadz Haji Imron Taslim di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821 79279090, dan siaran ini bisa Anda saksikan melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang, melalui RRI Digital dan melalui rri.co.id. Terlebih dahulu kami persilakan untuk Ustadz Haji Imron Taslim memberikan materi mengenai agar hati bersih. Silakan Ustadz. Masya Allah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Pro 1 pendengar di mana saja berada. Insya Allah kita semua mendapat berkah dari Allah SWT. Izin saya Imron Taslim hari ini akan menyampaikan bagaimana caranya agar hati bersih. Para pendengar sekalian, banyak sekali orang itu yang penyakit hati, tapi tidak mengaku dia itu sakit. Tapi manusia kalau sakit fisik itu mengaku. Saya sakit kaki, saya sakit kepala, saya sakit perut, saya sakit pinggang. Bertanya di mana obatnya. Bahkan dia sanggup di rumah sakit membayar dengan mahal. Tapi pada saat dia kena penyakit hati, dia tidak mau mengaku bahwasanya itu penyakit hati. Kalau kita sakit fisik, paling kita tidak menikmati makanan yang ada, tidak menikmati tidur. Tapi kalau kita penyakit hati, kita tidak bisa menyukuri, tidak bisa menikmati ibadah pada Allah SWT. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana caranya agar kita itu bersih hati kita? Maka Allah katakan bahwasannya agar kamu bersih hati itu, pertama Allah katakan jadikan Al-Quran itu sebagai pelajaran. Jadikan Al-Quran itu sebagai pelajaran. Jadi Al-Quran itu bukan hanya dibaca, tetapi dijadikan pelajaran. Ya, dijadikan pelajaran. Maka di surah Al-Ma'idah ayat 11 ini seringkali dibacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majlis. Allah jelaskan bahwasanya wahai orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu berlapanglah di majelis. Dengan kamu berlapang majelis ini, niscaya dia akan memberikan kelapangan untuk kamu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang berilmu beberapa derajat. Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Masya Allah, luar biasa. Nah, dengan kita punya ilmu, Allah akan angkat derajat kita. Nah, bermajelis seperti apa? Yaitu bermajelis Al-Quran. Al-Quran seperti apa? Al-Quran jadikan pelajaran. Ustadz, bagaimana cara kita menjadikan Al-Quran sebagai pelajaran? Nah, sama seperti ini kita tausiah, ya, kita siaran ini berdasarkan Al-Quran, bukan berdasarkan cerita, bukan berdasarkan andai-andai. Ya, semuanya berdasarkan Al-Quran. Nah, Al-Quran yang seperti apa yang bisa membersihkan hati? Al-Quran yang dijadikan sebagai pelajaran. Maka Allah jelaskan, sungguhnya kami telah membuka Al-Quran untuk kamu sebagai pelajaran bagi kamu. Allah menjelaskan 3 kali bahwasanya Al-Quran adalah pelajaran. Al-Quran adalah pelajaran. Masya Allah, ini luar biasa. 3 kali Allah jelaskan Al-Quran sebagai pelajaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, di mana penyakit hati itu iri, dengki, tamak, gitu ya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, para pendengar sekalian, kita itu agar kita tidak banyak penyakit hati, ya. Pertama, kita perbaiki hubungan kita pada Allah, itu utama sekali.
Yang kedua, kita perbaiki hubungan pada manusia. Yang ketiga, kita perbaiki hubungan kepada alam. Yang keempat, kita perbaiki pada diri kita sendiri. Pertama, kita baik pada Allah. Kita yakini bahwasanya semua kejadian itu adalah atas kehendak Allah. Karena tidak ada daun yang jatuh sedikit pun, melainkan ada catatannya. Maka kalau kita baik sama Allah, tidak pernah membantah apapun yang terjadi. Kita dicuri, tidak membantah. Kita dihina, tidak membantah. Kita dicurangi, tidak membantah. Ya. Dan boleh kita melaporkan, tapi kita tidak membantah bahwasanya ini terjadi karena si A. Tapi kita yakinkan ini terjadi karena atas kehendak Allah. Allah punya tujuan dengan kejadian ini. Masya Allah, ini luar biasa. Nah, agar kita terhindar sakit hati kita bersih, perbaiki hubungan kita pada manusia. Ingat, manusia itu bukan pembuat program, tapi manusia itu sebagai figuran. Pada saat kita dizolimi orang, kita katakan ini Allah menegur aku lewat si A. Pada saat kita dicuri orang, Allah menguji aku lewat pencuri. Pada saat kita disakiti, Allah menguji aku lewat orang menyakiti aku. Nah, kita tidak ada apa-apa. Maka kita tidak akan benci dengan orang yang menyakiti kita. Nah, kembali bahwasanya agar membersihkan hati itu yaitu dengan 3 jalan. Pertama, dengan secara spiritual. Yang kedua, dengan cara emosional. Yang ketiga, dengan cara sosial. Dengan secara spiritual, ya, agar hati kita bersih, ya, kita yakinkan bahwasanya segala terjadi itu adalah yang terbaik. Karena menurut Allah yang terbaik. Secara spiritual. Maka kita tidak boleh mengatakan yang terjadi itu oleh sebab dia. Yang kedua, secara emosional. Secara emosional, ya, bagaimana caranya saya emosional? Yaitu kata-kata baik. Sebab setiap kata-kata kita itu akan merusak diri kita sendiri. Begitu kita berkata tidak baik, maka hati kita akan galau. Nah, maka Allah katakan dada kamu sempit itu disebabkan oleh apa yang kamu ucapkan. Jadi apa yang kita ucapkan membuat dada kita sempit, gitu. Ya, apa yang kita ucapkan membuat dada kita sempit. Kita menyatakan yang tidak baik, maka dada kita sempit. Kita mengatakan yang baik, dada kita longgar. Nah, terus adalah secara sosial, baik hubungan kepada alam. Ya, kita menjaga ke alam kelestarian ini karena kita akan mendapatkan benefit, keuntungan daripada kebaikan-kebaikan kita. Terus adalah yang terakhir, agar kita bersih hati itu kita perbaiki hubungan pada diri kita sendiri. Ya, dimana spiritual kita, emosional kita, sosial kita, pendidikan kita. Nah, dengan kita pendidikan tinggi, kita menghargai orang punya pendidikan. Ya, menghargai orang pendidikan. Tapi kalau kita nggak punya pendidikan, jadi kita orang menghargai orang nggak pendidikan. Masya Allah, ini luar biasa. Baik, pendengar sekalian, insya Allah berkah selalu. Insya Allah kita buka ada sini pertanyaan, kita kembali ke studio, serahkan kepada Mbak Eka. Tadi ya, Mbak. Baik, dengan Dela Ustadz. Mbak Dela, Masya Allah, Iya. orang tua ini pernah lupa ini. Baik Ustadz. Iya. Dan pendengar ingin bergabung bersama Ustadz Haji Imron di line telepon kami di 0711369977. Pro 1, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kliwon di Pulau Rimau, silakan Pak Kliwon. Makasih Mbak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya ini Pak Ustadz, apakah kita sakit hati, kita kecewa? Contoh konkret Pak Ustadz, ketika di Majelis Taklim di masjid kami, juga bahkan di forum tanya jawab di radio ini Pak Ustadz, ada saudara saya yang nuduh saya nyindir, saya pengen populer dan sejenisnya itu Pak Ustadz. Itu bukti kegagalan sholat saya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Mbak Dela, Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dela, saya tidak tertangkap pertanyaannya. Halo Pak Kliwon. Oke. Boleh diulang Pak Kliwon? Oke. Ada teman yang menuduh saya ketika di majelis taklim, itu saya sering tanya, tapi sungguh
saya bertanya itu karena saya tidak tahu dan saya ingin tahu. Tapi saya dituduh. Oh, jadi temannya merasa tersindir gitu ya? Ya gitu. Tapi termasuk tanya di radio gini pun saya dituduh sehingga saya sakit hati, Pak Ustadz. Apa itu termasuk saya gagal dalam memelihara sholat? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini bisa ditangkap Ustadz? Halo? Gimana Mbak Dela? Jadi Pak Kliwon ini sering ikut tanya jawab di radio gini Ustadz, di Mutiara Pagi. Ada temennya yang tersinggung, merasa tersinggung Ustadz. Padahal Pak Kliwon ini hanya bertanya, tidak maksud untuk menyinggung siapapun, tapi temannya tersinggung. Nah, ini apakah termasuk gagal dalam sholatnya Ustadz atau seperti apa Ustadz? Ya, di Pak Kliwon bertanya di radio, temannya tersinggung. Iya. Sebenarnya tersinggung itu adalah pilihan dia. Dia memilih tersinggung. Jadi kecewa, tersinggung adalah pilihan dia. Jadi manusia tersinggung, kecewa itu adalah pilihan. Nah, pertanyaannya kenapa dia tersinggung? Karena secara syukurnya, secara spiritualnya kurang. Dia tidak mengetahui bahwasanya apa yang terjadi itu adalah satu kehendak Allah. Ya. Dan kita juga pada saat kita orang mengarah pada kita, itu sebenarnya cara Allah menasihati kita. Karena Allah katakan bahwasanya Allah itu menasihati kita lewat belakang takbir ataupun lewat wahyu, insya Allah berkah. Amin. Baik, silakan yang bergabung kembali di 369977. Pro 1, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Mbak Bella. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kusmini di Pulau Rimau, silakan Bu Kusmini. Assalamualaikum Pak Ustadz Imron. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah. Pak Ustadz, saya kemarin itu sakit kepala, muter-muter Pak Ustadz. Mau bangun aja susah. Jadi saya sholatnya sama tidur Pak Ustadz. Itu sah apa enggak ya Pak Ustadz? Apa bisa ngojo, apa itu sudah sah Pak Ustadz? Baik. Nah itu aja Mbak Bella, Ya. Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ya, di hadis bahwasanya pertama kita katakan ini kisah Isa putra Maryam. Sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah melaksanakan salat dan berzakat selama aku hidup. Selagi kalau kita sakit berbaring itu masih hidup. Maka di hadis yang sahih, kalau kamu tidak bisa sholat berdiri, boleh sholat duduk. Tidak bisa sholat duduk, boleh sholat berbaring. Tidak bisa berbaring, boleh menghadap ke mata. Apakah sah sholat saya kemarin? Insya Allah sah. Ya, insya Allah sah. Baik. Baik, yang bergabung kembali silakan di 369977. Pro 1, Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Dela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azari di Sekayu, silakan Pak Azari. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini Pak Sano tanya kan, bagaimana untuk membersihkan hati dari iri dan dengki itu Pak? Membersihkan hati dari iri dan dengki ya. Ya. Baik, segitu saja. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Bagaimana caranya membersihkan hati iri dan dengki? Nah, kembali tadi, sebenarnya Bapak, ya iri dengki itu pilihan kita. Kenapa kita iri? Karena terbatasnya ilmu kita. Jadi agar kita tidak iri dengki, harus banyak belajar ilmunya Allah. Nah, maka kita harus tahu setiap manusia itu punya kelebihan masing-masing. Ya, Bapak Kliwon punya kelebihan, Bapak ini punya kelebihan, gitu ya. Jadi yakin saja kelebihan itu adalah milik Allah. Amin. Milik Allah, dan kalau kita ingin mendapatkan apa yang orang dapatkan itu, dekati orang itu, doakan dia dan berdoa pada Allah untuk meminta juga. Gampang. Insya Allah berkah selalu. Baik, amin. Ada pertanyaan dari Bu Sri di Skojo, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kita ini benar-benar ingin belajar untuk bersih hati. Tapi bagaimana Pak Ustadz bila kita berkumpul sambil mengunjing, walau kita sudah
bela ulang ya Pak Ustadz ya, kita ini benar-benar ingin belajar untuk bersih hati, tapi bagaimana Pak Ustadz bila kita berkumpul sambil apa gitu masih aja mengunjing walau kita sudah sindir. Mohon penjelasannya Ustadz dari Bu Sri di Sekojo. Ya, jadi bersamalah orang-orang yang baik. Ya, tinggalkan orang-orang yang tidak baik itu. Jadi kalau orang yang banyak mengunjing, menyapa, tinggalkan dia. Tidak perlu berteman sama dia lagi. Ya, tidak perlu sama dia lagi. Karena dengan berteman dengan dia itu membuat hati kita lebih capek. Ya, capek. Dan juga pada saat kita mendengarkan yang tidak baik, kita mengunjing itu, dada kita akan sempit. Itu dada kita akan sempit ya. Dada akan kita sempit. Dan dada kita sempit ya, itu mengurangi rezeki kita. Mengurangi rezeki kita ya. Jadi apa yang kamu ucapkan itu ya, akan terjadi pada diri kita. Termasuk kita mendengarkan orang mengunjing juga seperti itu juga. Seperti itu juga. Jadi Bunda, apa yang mesti kita lakukan? Jauhkan. Ya. Maka Allah jelaskan bahwasanya dada kamu sempit itu disebabkan oleh apa yang kamu ucapkan. Maka Allah jelaskan di surah Al-Hijr 97 ya. Bahwasanya Allah katakan walaqad naslahu annaka yadisukum. Allah katakan dan sesungguhnya kami mengetahui dada kamu sempit itu disebabkan oleh apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu dengarkan, dan apa yang kamu perbuat. Insya Allah berkah selalu. Baik, silakan ingin bergabung kembali di 369977 Pro 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Dela. Dengan Pak Abu Bakar Jawi, silakan Pak Abu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Abu. Ya. Begini Ustaz. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 10 kalau saya tidak salah itu mengatakan di dalam hati manusia itu ada penyakit. Nah penyakit itu Allah tambah penyakit itu. Nah jadi ini sudah takdir barangkali Ustaz. Jadi bagaimana untuk penjelasan ayat surat Al-Baqarah nomor 10 ini Ustaz? Ya. Baik. Allah jelaskan di surat Waalaikumsalam. 7. Fi qulubihim marado fagadahumullahu marado walahum azabun alim bima kanu yaksibun. Dalam hati mereka itu ada penyakit ya. Ini bahwasanya ini adalah ciri-ciri orang munafik ya. Orang munafik yang menipu gitu ya. Nipu gitu. Dalam martabat orang yang munafik itu ada penyakitnya. Dan penyakit ini menular. Kalau ilmu mesti belajar. Kalau penyakit menular. Nah ini bahwasanya ini khusus orang-orang yang munafik. Orang munafik itu yang mengaku Islam tapi dia tidak Islam, yang ngaku baik gitu. Itu munafik gitu. Nah dalam hati mereka itu sebenarnya ada penyakit. Maka terjadi Pak Abu, pada saat kita bohong di hati kita kan menolak hati kita itu. Nah, tapi bagi orang yang punya penyakit, ya hatinya ya dia ikuti yang apa di dalam hati tadi. Maka Allah akan tambah selalu penyakitnya itu. Ya, jadi kalau orangnya hati bersih, ya akan menjadi penyakit. Insya Allah berkah. Amin. Baik Ustadz, kita ke WhatsApp kembali di 082179279010. Ada Pak Romli di Sembawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pertanyaannya, ketika kita sudah menjaga hati tetapi terkadang manusia ini tidak stabil, bagaimana menghadapi fenomena hati ini Ustadz? Mau penjelasannya dari Pak Romli di Sembawa. Silakan Ustadz. Ya, ketika kita menjaga hati kita tidak stabil. Bagaimana kita menjaganya? Pertama, banyak kita berzikir. Maka Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fadhkuruni azkurkum waskurli wala takfurun. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisabri wassalah. Ingatlah kamu kepadaku, aku akan ingat padamu. Ya. Bagaimana caranya kita menjaga hati? Banyak-banyak berzikir. Dan juga untuk membersihkan hati kita, sholat tahajud di malam hari. Maka Allah katakan, waqul ja'al haqq wa zahaqal batil
Indal batila kana zahuqa. Nah, kita menjaga hati, orang lain tidak menjaga, dan kita harus berkelompok pada orang-orang yang baik. Insya Allah berkah. Amin. Baik. Di belakang Pak Romli di Sembawa, silakan 369977. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih Bapak? Dan Adi Saputra di Puri. Pak Adi Saputra di Puri. Silakan Pak Adi. Ya, yang kita tanyakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Adi. Ini di luar tema ini Pak Ustadz. Apa? Ya, kita mengenai korban dan akikoh Pak Ustadz. Ya. Ya, kita sebelum korban, tapi kita apakah yang didulukan itu akikoh atau kurban Pak Ustadz? Baik. Gimana? Itu, Pak Ustadz, mohon penjelasannya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang didahulukan akikah atau berkurban dulu Ustadz? Oh ya, akikah dan kurban tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan. Akikah ini untuk wujud syukur orang tua. Bukan kita. Bukan kita. Kalau kurban kita. Berarti tidak ada hubungan ya. Ini kewajiban orang tua jika dia mampu. Itu namanya akikah. Tapi kurban diwajibkan. Kita yang berkurban. Maka ada orang bilang kalau kita belum akikah nggak boleh berkurban. Itu salah total. Salah total. Karena akikah itu hanya kewajiban orang tua jika dia mampu. Mampu itu ada dua kategori. Mampu ilmunya. Mampu hartanya. Ada orang yang punya harta karena tidak tahu dengan ilmunya, ya, tidak mampu dengan ilmunya, maka Allah menerima tobat orang yang tidak tahu. Ya. Kalau kurban itu diwajibkan setiap umat. Jadi tidak ada korelasinya. Tidak ada hubungannya antara kurban dan akikah. Ya kurbannya kurban, akikah ya akikah. Akikah itu yaitu pada saat kita umur tertentu, itu wujud syukur orang tua. Bagaimana kita mau akikah kita sendiri? Ya silakan saja, tapi nggak ada dalilnya kok. Tapi itu tidak salah. Itu tidak salah, gitu. Tidak salah kalau kita kurban diri sendiri. Ya, kita untuk berbuat baik, bersedekah untuk diri kita sendiri. Tapi kurban punya dalil tersendiri, karena itu kurban itu adalah ibadah. Ya, kita menginfakkan harta dengan khusus. Harinya khusus, binatangnya khusus, ya, pembagiannya khusus, pahalanya khusus, ya. Dan juga tidak berkurban juga akan mendapat celaka khusus. Gitu. Insya Allah berkah. Amin. Baik, di belakang Pak Adi di Puri di 369977. Pro 1, assalamualaikum. Ini saya mau nyambung lagi ya. Boleh Pak Zakaria, silakan. Pak Azari. Oh Pak Zari, silakan Pak Zari. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Azari. Saya kan kemarin Pak menghadiri orang pernikahan Pak ya. Ada kan ketika berbicara kan PTKN, adakah hubungannya antara sabar dengan sholat itu Pak? Apa hubungannya sabar dengan sholat? Ya, saya kan bingung kan waktu mendengarkan P3 kan. Iya. Ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. hubungan sabar dengan sholat? Hubungan sabar dengan sholat adalah pasangan. Di mana pertama pasangan sholat itu, serta pasangan dulu, akimi sholat wa atu zakah. Pasangan sholat adalah zakat. Ya. Apalagi pasangan sholat adalah sabar. Apalagi pasangan sholat adalah infak. Apalagi pasangan sholat adalah kebaikan. Ya. Maka pasangan sholat adalah sabar. Jadi hubungannya pasangan, dia berpasangan. Sholat tanpa sabar itu tidak bisa. Tidak bisa. Sabar tanpa sholat juga tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Maka Allah katakan melaksanakan sholat dan bersabarlah kamu. Jadi kalau kita tidak sabar, ya kita tidak akan bisa sholat. Kita sholat tidak sabar juga tidak bisa terjadi. Ya, insya Allah Pak Zari,
kita bisa melaksanakan sholat dan sabar dalam melakukannya. Amin. Insya Allah berkah selalu. Baik. Ada Pak Antoni di Palembang, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah iri dengki itu harus dibarengi dengan kesabaran serta ketakwaan setiap muslim dan muslimah? Mohon pencerahannya Pak Ustadz dari Pak Antoni di Palembang. Silakan Ustadz. Ya, apakah iri dengki itu apa tadi? Harus dibarengi dengan kesabaran serta ketakwaan. Ya. Nah, kalau orang sudah takwa, dia tidak akan iri dengki. Ya, ini secara otomatis. Maka Allah katakan bahwasanya perbaiki ketakwaan kamu, perbaiki hubungan kamu pada Allah, nanti Allah perbaiki semua. Ya, Allah perbaiki semua. Iri dengki kita diperbaiki, ekonomi kita diperbaiki, kehidupan kita diperbaiki. Ya. Jadi benar, dengan ketakwaan kita kepada Allah, insya Allah kita tidak akan iri dengki lagi, tidak akan sama, tidak akan tersinggung, dan tidak akan seperti orang lain itu merasa diri kita hebat gitu. Jadi tingkatkan ketakwaan kita, Allah tingkatkan kesabaran kita. Tingkatkan ketakwaan kita, Allah tingkatkan juga kualitas hidup kita. Insya Allah luar biasa, insya Allah berkah. Amin. Baik. Yang ingin bergabung silakan di 369977. Kami informasikan saat ini lintas waktu 44 menit beranjak pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pro 1, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Roni di Palembang, silakan Pak Roni. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Roni, sehat selalu. Amin. Alhamdulillah sehat Ustaz. Ini Pak Ustaz, kita sering mengucapkan kapan sudah sholat itu Pak Ustaz. Halo Pak Roni. Iya. Mungkin bisa berubah posisi Pak Roni. Ini. Nah, boleh silakan. Halo. Ya, bagus tak? Bagus, silakan Pak Roni. Ya. Kita sering mengucapkan taqabbalallahu minkum. Tabakallah Minkum. minkum. Jawabannya apa itu? Nah, jawabannya ini apa itu? Amin, Pak Ustadz. Nah, yang mana Mbak? Yang benar? Menjawabnya taqabbalallahu minkum, Pak Ustadz. Jawabannya ada yang lain. Jawabannya amin. Baik. Jawaban dari tabakallah minna wa minkum ya. Ya, misalnya taqabbalallahu minkum kembali karim ya. Iya. Nah, jawabannya ada yang berpendapat amin, dijawab begitu Pak Ustadz. Baik, segitu saja Pak Roni. Ya, itu saja. Ya, sama-sama Pak Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ya. Jadi bahwasanya ada orang mengatakan tabakallah minkum. Ya. Ya, jawabannya amin. Ya, boleh saja seolah-olah memberkahi, amin. Tidak apa-apa. Kita bilang, ya, kabulkan ya Allah. Gitu. Ya, itu kan kita mengatakan bahwasanya tabakallah minkum secara keseluruhan itu adalah memberikan kamu semua ungkapan ini digunakan sebagai harapan kita pada Allah. Amin, tidak apa-apa. Baik, kita telepon lagi Ustadz ya di 369977. Pro 1, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dela. Pak Zakaria di Kenten, silakan Pak Zakaria. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Zakaria. Semoga Ustadz selalu sehat ya Ustadz ya. Amin ya Allah. Amin. Amin, terima kasih doanya, Insya Allah. Ya, Ustadz. Mau nanya Al-Quran Ustadz ya, penafsiran daripada ayat yang Al-Hajjab ya kalau nggak salah, yang Alladzina amanu wa qulu qawlan sadida ya. Supaya orang beriman telah kamu berkata baik, saya Allah akan memperbaiki amal-amal kamu. Mohon pencerahan yang itu, maksudnya perbuatan itu, amal itu seperti apa gitu, maka diperbaiki oleh Allah. Baik. Pencerahan Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pertanyaannya? Tadi kan di surat 33-70 ditanyakan. Arti dari hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, katakanlah perkataan yang benar. Nah itu artinya apa Ustadz? Al-Azab kalau nggak salah. Ya, Al-Azab 70. Iya. Ya, bahwasanya ucapanlah ucapan yang benar. Nah,
kita kembali begini. Ke surat 22 nanti dibuka Pak Zakaria ayat 24. Orang yang beriman itu akan dibimbing ucapan-ucapan yang baik. Nah, nanti Pak Zakaria baca lagi surat 14 ayat 23, 24, 25. Ucapan yang baik itu adalah dia akan menimbulkan suatu energi yang baik. Energi yang baik. Contoh tadi Pak Zakaria mendoakan itu energi. Saya merinding tadi doain itu ya. Ya. Tidakkah kamu mengetahui ketika bagaimana telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya baik. Akarnya baik. Kalau kamu berkata yang buruk seperti pohon yang akarnya buruk, yang sangat lemah sekali. Maka ucapan-ucapan yang baik itu akan menimbulkan membentuk energi yang positif pada kita. Contoh, misalkan Pak Zakaria melihat orang itu agak aneh ya, aneh. Bapak ini aneh gitu. Tapi kita bilang Bapak ini unik gitu. Ya, apa ini unik gitu. Kan akan berbeda nilainya aneh dan unik gitu. Kalau aneh itu membuat orang curiga, tapi unik itu akan membuat orang tersenyum walaupun kita itu memberikan suatu protes dengan dia. Ya, maka ucapan-ucapan yang baik, apa ini unik gitu. Atau itu misalkan Pak Zakaria, orang bertanya, Pak Zakaria RT 25 Pak Sopi di mana? Gak tahu. Oh Pak Sopi, mohon maaf Ibu, saya belum kenal. Itu kan ucapan yang baik. Walaupun konteksnya sama, tapi teksnya berbeda. Dan juga menerimanya akan berbeda juga. Maka di surat 33:70 itu, bahwa ucapan baik itu, Allah akan memberikan kepada kamu pengetahuan-pengetahuan dan Allah mengampuni dosa kamu. Insya Allah berkah Pak Zakaria. Amin. Baik, di belakang Pak Zakaria mungkin ini penelpon terakhir ya di 369977. Pro 1, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih Bapak? Dengan Pak Haji di Palembang. Pak Haji di Palembang. Iya. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak saya ini disabilitas orang yang bertangan Pak. Iya. Saya sering mengikuti Pak Ustaz. Tapi dalam mengikuti itu Pak, saya sering dicoba ya atas kekurangan saya. Dicemooh? Ya dicemooh. Ya satu ya cara. Nah, yang saya tanya ya, saya mengikuti majelis-majelis itu jadi cemooh. Apakah saya berdosa Pak dan jadi bahan gunjingan orang itu Pak, buat orang bagi kita Pak. Baik. Ya itu saja. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bisa ditangkap Ustadz? Ya. Enggak, belum bisa nangkapnya. Pak Haji ini adalah disabilitas Ustadz, sering mengikuti majelis taklim namun sering dicemooh atau dijadiin cemooh sama majelis lainnya, jemaah lainnya Ustadz. Apakah Pak Haji ini bersalah kalau mengikuti majelis taklim? Silakan Ustadz. Ya Allah, Pak Haji tidak salah ikuti majelis taklim. Sebenarnya kalau dia mencemoohkan Pak Haji, dia itu lagi mencemoohkan Allah. Karena Allah menjelaskan, aku yang mengukir wajahnya itu. Jadi yang membentuk Pak Haji itu kekurangan itu adalah Allah. Maka Allah mengatakan, aku menciptakan kamu dengan kelebihan dan kekurangan. Ya, itu untuk mengetahui tanda-tanda kebesaran aku. Jadi pada saat orang itu mencemoohkan Pak Haji, dia itu mencemoohkan Allah, senyumi saja. Senyumi saja, ya. Senyumi saja, enggak apa-apa, dilanjut aja pengajiannya Pak Haji. Baik Ustadz, karena lintas waktu saat ini mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat, mungkin Ustadz bisa memberikan materi penutup tema kita pagi hari ini. Silakan Ustadz. Masya Allah, luar biasa para pendengar RRI Pro 1 di mana saja berada. Dengan hari ini kita membahas tentang kebersihan hati. Bagaimana sih kunci membersihkan hati kita itu? Yaitu dengan kita mengetahui apa ilmunya Allah.
Nah, dengan kita mengetahui ilmu Allah, maka kita akan mengerti dengan cara bersyukur. Begitu kita melihat itu adalah pelajaran kita semua. Begitu kita melihat orang kaya, orang banyak uang, sebenarnya Allah itu menyuruh kita berdoa agar kita jadi kaya. Ya, begitu kita melihat orang mendapat kesuksesan, Allah itu menyuruh kita berdoa agar kita sukses. Tapi kadang-kadang bagi orang yang tidak punya ilmu, merupakan beban bagi dia. Masya Allah, luar biasa. Insya Allah kita mendapatkan ilmu dari Allah SWT. Setelah kita berjumpa di surganya Allah SWT. Insya Allah berkah selalu. Saya Imron Taslim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ustadz Imron Taslim yang sudah memberikan materi agar hati bersih. Mungkin untuk Anda yang belum sempat mendengarkan, bisa mendengarkan siaran langsung di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Dan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan mendengarkan informasi warta berita daerah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.